بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عندك يا راشد. Apa yang dimaksud dengan pernyataan fa innallaha huwad-dah? Yang dimaksud bahasanya wa ana huwad-dah, dan sementara aku adalah masa. Yang dimaksud di sini bahasanya Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang telah membolak-balikkan malam dan siang. Bagaimana pada lafaz yang setelahnya wa qalibul laila wan nahar. Nah, san. Indah ya Naim. Apa dua perkara yang dilarang di dalam kita mensikapi masa? Dua perkara yang dilarang kita mensikapi suatu masa apabila kita mendapatkan musibah atau perkara yang tidak diinginkan, maka kita boleh membelah masa itu sendiri. Dan juga kalau tidak kita mendapatkan suatu keuntungan, maka kita tidak boleh menyandarkan kepada ajaran Allah Subhanahu tersebut. Dalam suatu Allah yang telah mengaturnya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alaih. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. Bab menamakan diri dengan qadhil qudat. Qadhi bagi seluruh qadhi. Qadhi bagi seluruh qadhi. Dan yang semacamnya. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala inna akhna asmin inda Allah rajulun tasamma malakul amlak la malika illallah. Dan di dalam as-sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya sejelek-jelek nama di sisi Allah yaitu seseorang yang menamakan diri Malikul Amlak. Saya ulangi, Malikul Amlak, raja bagi segala raja. La malika illallah, tidak ada yang maha memiliki
kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sufyan, berkata Sufyan, yakni Ats-Tsauri rahimahullah, mithlu syahansyah. Syahansyah. Nah, artinya syahansyah itu sama dengan maliku al-amlak, malikul amlak, raja bagi segala raja. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamati wa akhbatuhu, laki-laki yang paling dimurka oleh Allah pada hari kiamat nanti dan yang paling buruknya. Maksudnya bahwa laki-laki yang paling dimurka oleh Allah dan yang paling buruk di hari kiamat nanti, yaitu yang menamakan diri dengan Maliku al-Amlak, Malikul Amlak, raja bagi segala raja. Nah, hadis yang pertama dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan hadis yang kedua hanya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Qauluhu, sabdanya, aqna'u, pernyataan aqna'u, yakni awda'u. Jadi inna aqna'asmin artinya inna awda'asmin, nama yang paling rendah. Awdha' artinya yang paling rendah, yang paling buruk, yang paling hina. Fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-ula, masalah yang pertama, an-nahyu anit tasammi bimalikil amlak, larangan dari menamakan diri dengan raja bagi segala raja. Baik. Asanya, yang kedua, annama fi ma'nahu mithluh, bahwasanya apa yang semakna dengannya maka semisal dengannya, yakni dalam perkara hukum. Artinya sama-sama dilarang perkara tersebut. Kama qala Sufyan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Sufyan, yakni Ats-Tsauri. Ats-tsalitsah, yang ketiga, at-tafakkur lit-taghlidh fi hadza wa nahwi, mencermati tentang ketegasan dalam perkara ini dan yang semisalnya. Ma'al qat'i, walaupun dipastikan, bi annal qalba lam yaqsud ma'nahu, bahwasanya hati tidaklah memaksudkan maknanya. Jadi pernyataan Malikul Amlak yang maha memiliki segala kerajaan atau raja bagi segala raja, ini adalah ucapan yang jelek. Ya. Menamakan diri dengannya adalah perkara yang dilarang, walaupun yang menamakan diri dengannya tidak memaksudkan bahwa dia menguasai seluruh alam ini. Walaupun hatinya tidak menuju kepada yang demikian itu. Tetapi semata-mata penamaan ini adalah penamaan yang sudah dilarang di dalam sunnah. Ya. Karena yang maha menguasai segalanya adalah Allah. Raja bagi segala raja, atau raja bagi segala kerajaan, yaitu Allah. Makanya dinyatakan setelahnya,
la malika illallah. Disebutkan setelahnya la malika illallah. Tidak ada yang maha memiliki kecuali hanya Allah. Maka nama ini adalah nama yang mengandung makna bahwa yang menamakan diri ingin menyamakan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengandung makna ini, makna yang berarti menyaingi kedudukan Allah, dilaranglah nama ini sebab dikhawatirkan yang demikian itu akan membuat jatuhnya seorang hamba kepada syirik. Baik. Rabi'ah, yang keempat. At-tafattum anna hadza li'idlalillah subhanahu. Mencermati bahwasanya perkara ini dalam rangka untuk memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka untuk memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dilarangnya nama ini dalam rangka untuk memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah. Maka tidak sepantasnya seorang pun dari makhluk yang menamakan diri dengan Malikul Amlak. Fahimtum ya akhwan? Wa hadza min bab at-tauhid. Baik. Asy-syarh, penjelasannya. Aku mengatakan, yakni Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, fi hadzal bab karahatu at-tasammi bi qadhi al-qudah. Dalam bab ini terdapat kebencian menamakan diri dengan qadhi al-qudah. Qadhi bagi segala qadhi. Qadhi artinya yang memutuskan perkara. Wa malikul muluk atau malikul amlak. Raja bagi segala raja atau raja bagi segala kerajaan. Idh innallaha huwa qadhil qudah. Karena sungguhnya Allah semata yang merupakan qadhil qudah, qadhi bagi segala qadhi, yang memutuskan perkara bagi segala yang memutuskan perkara. Yahkumu bainahum. Dialah yang menghukumi di antara mereka. Allah Jalla wa Ala yang memutuskan perkara di antara mereka, yang menentukan perkara di antara mereka. Ya. Baik dalam ketentuannya yang qadari ataupun yang syar'i. Wa kadzalika malikul muluki awil amlak, dan demikian pula raja bagi segala raja atau bagi segala kerajaan. Wallahu huwal maliku, fallahu huwal maliku. Maka Allah Jalla wa Ala dialah yang maha raja, yang maha menguasai, yang maha memiliki. Wa qad asbata Allahu azza wa jalla ismal malik fil Qur'ani biqaulihi wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Allah telah menetapkan nama Al-Malik, nama Raja di dalam Al-Quran melalui namanya, melalui firman-Nya. Wa kana wara'ahum malikun, dan adalah di belakang mereka ada seorang raja, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang mengambil setiap kapal dengan cara rampas. Kahf ayat yang ke-79. Fatasammi bil malik jaizun. Maka menamakan diri dengan al-malik, yang artinya raja,
jaizun, perkara yang boleh. Jadi menamakan diri dengan Al-Malik seperti yang biasa kita dengar Malik Fahad. Ya. Sekarang Malik siapa? Nah, Malik Abdullah. Ya. Ini diperbolehkan. Karena memang nama ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran bagi yang selain Allah. Ya, ketika dalam surah Al-Kahfi Allah menceritakan tentang peristiwa bagaimana pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khadir. Ya. Kemudian di antara takwil yang disebutkan oleh Nabi Khadir, kenapa beliau membocori kapal yang sedang ditumpangi? Karena beliau menyatakan wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, karena di belakang mereka itu ada seorang raja yang suka mengambil setiap kapal dengan cara rampas, merampok. Nah, jadi di sini Allah Jalla wa Ala menetapkan nama Al-Malik bagi selain Allah. Maka yang demikian diperbolehkan insyaallah. Lakinil mahdzur wal mamnu' ay yatasamma bi malikil muluk atau malikil amlak. Akan tetapi yang dilarang, yang dicegah, bahwa dia menamakan diri dengan raja bagi segenap raja atau raja bagi seluruh kerajaan. Wa hadhihi sifatu la taliqu illa billahi azza wa jalla. Dan sifat ini tidaklah layak kecuali dengan Allah azza wa jalla. Kalau raja keraton sini apa namanya? Sultan. Tidak mengandungnya. Labat insyaallah menamakan diri dengan As-Sultan. Nah, karena sama artinya dengan Al-Malik. Yang tidak boleh yaitu menamakan diri dengan Malikul Muluk atau Malik Al-Amlak. Nah, Baik. Atau seperti apa yang disebutkan oleh Sufyan, bahwa di sebagian wilayah ini menamakan raja mereka dengan Syahansyah, yang artinya juga Malik Al-Muluk atau Malik Al-Amlak. Nah, maka dengan bahasa manapun, ya, kalau pengertiannya sama dengan Malikul Muluk atau Malikul Amlak, penamaan itu adalah penamaan yang dilarang. Apakah dengan bahasa Persia atau dengan bahasa Urdu, ya, atau dengan bahasa Jawa atau dengan bahasa Cina atau dengan bahasa manapun. Kalau penamaan itu bermakna seperti Malikul Muluk atau Malikul Amlak, fahada la yajuz. Ya. Atau semakna dengan Qadhi Al-Qudat. Karena penamaan-penamaan ini mengandung sifat yang tidak layak kecuali hanya milik Allah saja dan bukan milik makhluk. Baik. Kemudian kata beliau, wala yajuzu li ahadin ay yatasamma biha, dan tidak boleh bagi seorang pun menamakan diri dengannya. Wa mithlu dzalika qadhil qudat, dan yang seperti itu pula qadhil qudat, hukumnya sama. Karena inna qadhil qudati huwa Allah. Karena sungguhnya qadhil qudat, yang maha memutuskan bagi segenap yang memutuskan perkara, adalah Allah. Walakin yuqal ra'isul qudat. Ya, Ra'is al-Qudat, kepala para qadhi, itu boleh. Atau menyebutkan Ra'is al-Muluk, ya, atau Ra'is as-Salatin, ya, Ra'is para sultan. Labas. Tapi kalau menyatakan Qadhil Qudat, artinya bahwa dia yang maha memutuskan segala perkara bagi segenap yang memutuskan perkara, fahadza la yajuz.
karena sifat ini adalah milik Allah. Demikian pula dengan Malikul Muluk atau Malikul Amlak. Tetapi Ra'isul Qudat, ya, menamakan diri dengan Ra'is Al-Qudat atau Ra'is Al-Muluk, fahadza la ba'sa bihi. Aw ma asbaha dzalik, atau yang semacam itu. Nah, jadi ini solusinya. Ya, kalau memang dia kepalanya, dia paling tertinggi, disebut dengan Ra'is Al-Qudat atau Ra'is Al-Muluk. Baik. La rubbama qila, barangkali akan dinyatakan atau akan ditanyakan, ma munasabatu hadzal bab fi kitab at-tauhid alladhi yuhadhdhiru min asy-syirk wa ya'muru bit-tauhid. Apa kesesuaian bab ini terhadap kitab at-tauhid yang memperingatkan daripada syirik dan memerintahkan dengan at-tauhid? Fa'aqul, maka aku menjawab, at-tasyriku fi at-tasmiyati bi ayyatasamma syakhsun bi annahu malikul muluk, fa hadha fihi mudahatun lillahi 'azza wa jalla bi hadhihi at-tasmiyati, falidzalika muni'at. At-tasyrik, penyekutuan dalam hal nama. At-tasyriku fit tasmiyah, penyekutuan dalam hal nama. Bi'ayyatasamma syakhsun, di mana seorang menamakan diri bi annahu malikul muluk, bahwasanya dia adalah raja bagi segenap raja, bagi segala raja. Fa hadza fihi mudahatun lillahi 'azza wa jalla bi hadhihi at-tasmiyah, maka ini di dalamnya terdapat penyaingan terhadap Allah Azza wa Jalla dengan penamaan ini. Seolah-olah dia ingin mendudukkan diri pada kedudukan Allah, menyaingi Allah dalam hal nama. Maka yang demikian ini la yajuz. Nah, walidzalika muni'at. Oleh karena itu, maka penamaan ini dilarang. Wa yuqatu 'alaihi at-tasammi bi qadhil qudat, dan dikiaskan pula atasnya penamaan diri dengan qadhil qudat. Fala yajuzu li ahadin an yatasamma bi hadzal ism, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menamakan diri dengan nama ini. La bi qadhil qudat wala bi malikil amlak aw malikil muluk, lima fi hadzaini al-ismaini min al-mudahati lillahi 'azza wa jalla. Tidak boleh bagi seorang pun menamakan diri dengan nama ini. Tidak dengan nama Qadhil Qudat, dan tidak pula dengan nama Malikil Amlak atau Malikil Muluk, raja bagi segala kerajaan atau raja bagi segenap raja. Karena di dalam dua nama ini mengandung al-mudahat lillahi 'azza wa jalla, ya, penyaingan terhadap Allah 'azza wa jalla. Nah, karena itu tidak diperbolehkan. Ya, at-tauhid sangat menjunjung tinggi kedudukan Allah dan nama Allah dalam segala kondisi, dalam segala tempat. Nah, maka tidak diperbolehkan nama ini. Ya. Baik. Amma kalimatu syahan syah, adapun kalimat syahan syah, fahuwa bimakna malikil muluk, maka ini dengan makna raja bagi segala raja. Bilughati Faris, dengan bahasa Persia. Dengan bahasa Persia. Disebut dengan syahan syah. Baik. Maka kita selesai dari bab ini. Tidak boleh menamakan diri dengan sebuah nama yang mengandung
sifat yang tidak layak kecuali hanya untuk Allah. Nah, kemudian pembahasan lain tercabang dari ini, menamakan diri dengan nama yang mengandung sifat khusus bagi Allah yang tidak pantas sedikit pun diberikan kepada makhluk. Ini adalah merupakan kekafiran kepada Allah kalau dilakukan dengan sengaja, keyakinan. Seperti nama Allah. Ini tidak boleh dimiliki oleh seorang pun dari makhluk. Kenapa? Karena mengandung sifat khusus yang tidak boleh bagi siapapun, kecuali hanya Allah saja. Apa artinya Allah? Apa artinya Allah? Dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Zat yang maha memiliki al-ilahiyah wal ubudiyah, yang maha memiliki hak peribadatan atas segenap makhluknya secara total. Nah, jadi di dalam nama Allah terkandung sifat al-uluhiyah. Al-uluhiyah, zat yang pantas diibadahi. Sehingga ini tidak layak diserahkan kepada makhluk. Orang yang menamakan dengan nama ini atas dirinya dengan sengaja, dengan i'tiqad bahwa kafir billah. Demikian pula nama Ar-Rahman. Ar-Rahman yang mengandung rahmat yang khusus hanya milik Allah. Yaitu rahmat yang maha luas atas segenap makhluk, atas seluruh makhluk di dunia wal akhirah. Maka ini adalah sifat yang istimewa dan khusus hanya milik Allah saja. Sehingga tidak boleh bagi seorang pun dari makhluk menamakan diri dengan nama ini. Karena di dalamnya terkandung sifat yang khusus hanya milik Allah saja. Barang siapa yang menamakan diri dengannya dengan sengaja, muta'ammidan, dan di atas keyakinan, maka yang demikian itu adalah kufrun billah, kekafiran kepada Allah. Oh iya. Kemudian pernyataan bahwa seseorang dilarang untuk menamakan diri dengan Malikul Muluk atau Malikul Amlak, dan ini hanya pantas bagi Allah Jalla wa'ala, karena al-makhluk walaupun dia raja, walaupun dia memiliki apa yang dia miliki, sebesar dan sebanyak apapun, bahkan seluas apapun, tetap yang namanya kepemilikan makhluk, kerajaan makhluk itu mahdud, terbatas. Ya, dia tidak akan mencakup segalanya dan seluruhnya. Oleh karena itu tidak pantas dia menamakan diri dengan Malik Al-Muluk atau Malik Al-Amlak. Yang maha memiliki segalanya dan seluruhnya adalah Allah. Siapa sih di dunia ini yang mampu memiliki segala kerajaan atau segenap raja? Tidak ada. Hanya ada satu zat yang mampu melakukan itu, yaitu Allah Jalla wa'ala. Maka tidak pantas makhluk melakukan yang demikian ini. Menamakan diri dengan Malikul Muluk atau Malik Al-Amlak. Baik. Kemudian, kenapa Al-Makhluk diperbolehkan memakai nama Al-Malik? Walaupun Allah Jalla wa'ala telah menetapkan diri dengan nama Al-Malik. Karena walaupun bagaimana makhluk adalah zat yang memiliki. Nah, di samping itu pula Allah Jalla wa'ala sebelumnya telah membolehkan penamaan ini bagi yang selain Allah. Seperti ayat yang sudah kita baca. Allah menetapkannya bagi makhluk karena memang makhluk juga memiliki. Walaupun Allah Jalla wa'ala menamakan dirinya dengan Al-Malik, seperti pernyataan Allah Maliki Yaumiddin, tetapi kepemilikan Allah dengan kepemilikan makhluk berbeda. Kepemilikan Allah dengan kepemilikan makhluk berbeda. Berbeda dari dua sisi.
Ma huma? Zain. Kepemilikan Allah tidak terbatas. Kepemilikan Allah tidak terbatas. Sedangkan kepemilikan makhluk terbatas. Baik. Kepemilikan Allah itu sempurna, tidak akan berkurang sedikit pun. Nah. Dengan kepemilikan makhluk bisa berkurang. Nah. Ahsan, tabarakallahu fi. Ini jawabannya. Kepemilikan Allah adalah kepemilikan yang mutlak, memiliki segenap makhluknya, seluruh makhluknya tanpa batas. Sementara kepemilikan makhluk adalah kepemilikan yang mahdud, terbatas. Terbatas dengan apa, Rasul? Karena dia akan meninggalkan apa yang dia berkuasa, berkekuasaan. Enggak. Kalau dia sudah meninggal, selesai urusan. Tidak dibahas lagi. Nah, terbatas dengan apa? Ya, Aba Ya'la. Terbatas dari apa yang dia miliki tanpa yang lain. Nah, ya, terbatas pada apa yang ada pada dirinya. Oh iya. Kemudian ada keterbatasan yang lain. Apa itu? Apa yang begitu? Ibnu Ahmad. Penggunaannya. Ya, at-tasarruf fi. Ya, penggunaan padanya. Dia terbatas dengan takdir dan syarak dalam penggunaan. Dengan takdir, dia tidak akan bisa memiliki atau menggunakan apa yang dia miliki. Apabila ditakdirkan oleh Allah, dia tidak bisa menggunakannya. Nah, walaupun sesuap nasi yang sudah hampir dia telan, yang hampir sudah dia masukkan ke dalam mulutnya, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah bahwa dia bisa menelannya, maka sesuap nasi yang sudah di dekat mulutnya itu akan tumpah. Dengan sebab apapun yang mungkin ditentukan oleh Allah. Ya. Keterbatasan yang kedua yaitu secara syarak dalam hal penggunaan. Walaupun dia memiliki, tetapi dia tidak boleh menggunakannya sesuai dengan seleranya, dengan hawa nafsunya. Dia harus terkait dengan syariat Allah Jalla wa'ala. Dia boleh menggunakannya pada apa yang dihalalkan oleh Allah dan tidak boleh menggunakannya pada apa yang diharamkan oleh Allah. Misalnya dia punya duit. Bolehkah dia menggunakannya dalam bermain judi, minum khamr, berbuat zina? Yajuz? La yajuz. Ya. Tapi dia boleh menggunakannya untuk perkara-perkara yang halal. Membeli makanan, membeli minuman. Ya. Atau melakukan hal-hal yang mubah lainnya. Baik. Maka dia terbatas dari dua sisi ini. Ya. Pertama, dari sisi kepemilikannya itu hanya terletak apa yang dia miliki saja. Sementara kepemilikan Allah mutlak. Tidak terbatas kepada apapun. Segenap yang ada di alam ini semuanya dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, tidak kecil, tidak besar, apapun juga. Baik. Kemudian yang kedua, kepemilikan Allah mutlak, tidak ada yang bisa membatasi, tidak ada yang bisa mengatur Allah dalam apa yang dimiliki oleh Allah. Ya. Ada yang bisa mengatur Allah? La. Ya. Allah berbuat sebebas-bebasnya sesuai dengan kehendak Allah di atas hikmah dan keadilannya. Ya. Makanya Allah nyatakan di dalam Al-Quran, fa'alun lima yurid, yang maha berbuat terhadap apa yang dia suka. Nah, sementara makhluk kepemilikannya terbatas dengan dua hal dalam penggunaan. Imma
terbatas dengan takdir, wa imma terbatas dengan syara'. Baik. Kemudian perbedaan yang lain yang telah disebutkan tadi, bahwa kepemilikan makhluk berkurang, sedangkan kepemilikan Allah Maha sempurna, tidak akan berkurang dengan apapun. Nah, baik. Oleh karena itu, kepemilikan Allah dengan kepemilikan makhluk sama. Walaupun makhluk memiliki nama Al-Malik, Allah juga memiliki nama Al-Malik, tetapi antara mulkullah dengan mulkul makhluk farq, ada perbedaan. Ya, sehingga bukan berarti ketika kita menetapkan nama Al-Mulk, nama Al-Malik dan sifat Al-Mulk bagi Allah Jalla wa Ala, bahwa kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena antara mulkullah dengan mulkul makhluk farq, ya, ada perbedaan yang sangat mendasar. Baik. Jadi menamakan diri dengan Al-Malik jaiz, tetapi yang dilarang yaitu menamakan diri dengan Malikul Muluk atau Malik Al-Amlak, karena hal yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.